يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semangat selalu ya. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran tema kita di kelas 2. Kita akan melanjutkan di subtema 4, yaitu hidup rukun di masyarakat. Baiklah adik-adik, di sini Ustadz sudah punya gambar. Kira-kira gambar apa ini ya? Di desa kalian atau di tempat kalian tinggal, pasti kalian pernah menyaksikan pemandangan seperti ini. Baik, ini adalah pemandangan ketika masyarakat sedang melakukan kegiatan gotong royong. Kegiatan gotong royong ini merupakan salah satu contoh hidup rukun yang sering diterapkan di masyarakat kita, terlebih lagi di pedesaan. Nah, ini sangat baik sekali adik-adik, bisa adik-adik contoh nanti mulai dari lingkungan rumah kalian, kemudian bisa ke lingkungan masyarakat, dan yang lebih luas lagi bisa diterapkan di lingkup negara kita. Nah, sekarang contoh hidup rukun yang selanjutnya yang sering ada di masyarakat adalah apa ini adik-adik? Kegiatan ronda. Ya. Sini terlihat bapak-bapak sedang melakukan ronda, berjaga di malam hari, menjaga keamanan wilayahnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, ini contoh hidup rukun. Mereka saling rukun, bantu-membantu satu sama lain. Nah, siapa yang tahu ini? Kegiatan apa ini? Ya, ini adalah musyawarah. Tapi di sini lebih tepatnya ini adalah kegiatan pemilihan ketua RT. Ini juga contoh hidup rukun di masyarakat. Jadi tidak saling rebutan ya. Menjadi pemimpin itu berat. Tidak boleh kita berebut untuk hal tersebut. Karena amanah tanggung jawabnya sangat besar. Biar nanti orang-orang yang memiliki wewenang, mereka menentukan siapa yang lebih pantas menjadi pemimpinnya, menjadi ketua RT-nya. Itu insya Allah lebih baik. Nah, sekarang ini juga ada hampir sama dengan sebelumnya. Ini adalah kegiatan diskusi. Bisa juga diartikan musyawarah. Mereka memecahkan sebuah permasalahan atau ingin menentukan sebuah keputusan bersama yang disebut mufakat, itu lewat jalur diskusi seperti ini atau musyawarah. Ini juga contoh kehidupan di masyarakat yang bisa kita contoh adik-adik, yaitu kegiatan posyandu. Nah, ini terutama untuk kalangan ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalian, ketika kalian lihat mereka di posyandu, mereka terlihat sangat akur, sangat rukun. Nah, ini merupakan contoh yang baik.
Kemudian di sini juga ada kegiatan menyediakan makan untuk bakti sosial. Mungkin bapak-bapaknya sedang melakukan bakti sosial. Ini yang ibu-ibu, mereka juga ikut membantu menyediakan makan untuk bapak-bapak yang sedang bekerja. Nah, ini contoh hidup rukun juga. Nah, di sana di masyarakat juga ada kegiatan seperti pada gambar, yaitu mereka memberi bantuan kepada korban bencana. Nah, ini sangat bagus sekali untuk kita contoh. Kita saling peduli sesama. Karena mereka membutuhkan, maka kita bantu. Barangkali suatu saat kita yang membutuhkan, maka insya Allah mereka pun juga akan membantu kita. Sekarang perhatikan adik-adik di sini di dalam kegiatan di masyarakat. Di sini ada sebuah percakapan antara Aisyah dengan si ibu dan juga dengan masyarakat yang lainnya. Perhatikan. Ini Aisyah diperintahkan oleh ibunya. Aisyah, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Baik bu, kata Aisyah. Kemudian Aisyah membawakan kue-kue tersebut kepada bapak-bapak yang sedang bekerja bakti. Ini kuenya pak, silahkan dinikmati. Teman Aisyah menawarkan air. Silahkan air minumnya pak. Namun di sana ada bapak-bapak yang menerima dan sebagian yang lain ada yang menolak. Perhatikan, di sini ada salah satu bapak yang beliau menerima air minum, namun beliau menolak untuk makan kue. Bagaimana cara menolaknya? Perhatikan. Si Aisyah menawarkan kuenya. Kuenya pak, silahkan. Si bapak mengatakan, tidak. Terima kasih nak. Bapak masih kenyang. Nanti bapak ambil. Perhatikan, ketika menyampaikan penolakan harus dengan kata-kata yang sopan. Karena ini menunjukkan bapak tersebut menjunjung tinggi rasa kerukunan. Coba bayangkan jika bapak tersebut mengucapkan kalimat penolakannya dengan kata nada yang keras. Nah, pasti yang memberi akan sakit hati. Akhirnya jadi tidak rukun. Begitu ya adik-adik? Nah, di sini si bapak tapi menerima air minum karena beliau sedang kehausan. Yuk kita belajar menghitung sekarang. Perhatikan, di sini ada sebuah soal. Ketika mengantarkan kue untuk bapak-bapak yang sedang kerja bakti, Aisyah menghitung jumlah makanan yang diberikan oleh ibu-ibu kepadanya. Ada Ibu Rahma memberikan 397 kue donat, sedangkan Ibu Ifah memberikan 178 kue bolu. Setelah dihidangkan, bapak-bapak memakan kuenya sebanyak 436. Karena ini banyak bapak-bapak yang ikut bekerja, maka juga banyak juga snacknya. Sekarang pertanyaannya, berapa sisa kue yang diambil oleh Aisyah atau berapa sisa kue yang dibawa oleh Aisyah? Berarti kita ketahui kalimat matematikanya sebagai berikut. 397 ditambah 178 baru dikurangi yang dimakan oleh bapak-bapak
sebanyak 436. Bagaimana cara menghitungnya? Kita simak video berikut. Kita tulis dulu soalnya. 397. Ini roti apa tadi? Donatnya. Kemudian ditambah dengan kue bolu 178. Ingat dihitung dari belakang. 7 ditambah 8 15. Namun ingat ditulis 5-nya saja. Satunya ditaruh di atas. Baru kita hitung 1 tambah 9 berapa? 10 tambah 7. Berarti 17. Kita tulis 7-nya saja. Satunya ingat, taruh atas lagi. Baru kita hitung lagi. 1 ditambah 3, 4 ditambah 1, jadinya 5. Ternyata belum selesai adik-adik. Tadi ada kue-kue yang dimakan, berarti berkurang. Maka kita tulis dulu hasilnya. Maaf. Kemudian dikurangi yang dimakan tadi, 436. Sekarang dihitung, 5 dikurangi 6 bisa nggak? Tidak bisa, maka harus minta dulu. Tak 1. Jadi 15. Sekarang dikurangi 6 bisa ya. 15 kurangi 6 berapa? 9. Ingat tadi 7 sudah diberikan 1 untuk 5. Berarti sekarang tinggal 6. Ya. 6 dikurangi 3 hasilnya 3. Dengan 5 dikurangi 4 hasilnya 1. Jadi sisa kue yang ada berapa? 139. Mudah kan adik-adik? Nah, untuk ringkasnya itu seperti ini. Bisa adik-adik pahami? Kalau bisa, insya Allah kita lanjutkan. Di sini ada beberapa contoh kerajinan dari bahan alam. Ustadz ambilkan salah satunya yaitu contoh kolase dari biji-bijian. Apa itu kolase? Masih ingat? Kolase itu adalah seni menempel benda-benda kecil kemudian bisa menjadi sebuah bentuk yang baru. Nah, di sini ada kolase biji-bijian. Biji-bijian merupakan bahan alam. Contoh karyanya seperti apa? Kita lihat. Ini. Kemudian ada juga yang ini. Dan bunga juga ada yang bisa dibuat dari kolase biji-bijian. Bagus kan? Masya Allah. Sekarang contoh kerajinan yang lainnya, yang dari bahan alam juga. Di sini ada kerajinan dari kulit kerang. Contohnya bisa dibuat manik-manik seperti ini. Atau bisa juga dibuat tempat tisu. Atau ini adalah wadah lampu adik-adik. Ya, adik-adik nanti kalau ke pantai, kalau bisa mencari kulit-kulit kerang, mungkin bisa digunakan untuk kerajinan seperti pada gambar. Sekarang contoh kolase dari dedaunan. Perhatikan. Bagus ya. Ini juga.
Ini pun juga dari dedaunan. Sekarang kita masuk pada pelajaran PJOK mengenai lompat ke belakang dan ke samping. Adik-adik ingat kan bagaimana melompat itu? Itu melompat itu menggunakan dua kaki sekaligus. Kalau kemarin kalau hanya menggunakan satu kaki disebut apa? Engklek. Ya. Nah, sekarang ada jenis lompat yaitu lompat melewati rintangan. Perhatikan contohnya. Nah, di sini ada seorang anak dan teman-temannya sedang mempraktekkan gerak melompati rintangan. Mungkin ini sangat mudah ya adik-adik. Cuma di sini ada satu hal yang saya ingin tambahkan, bahwasanya di sana ada melompat dan juga ada meloncat. Siapa tahu bedanya antara melompat dengan meloncat? Kalau belum tahu, kita simak bersama-sama videonya. Nah, yang pertama adalah gerak meloncat. Lihat, meloncat itu satu kaki diangkat, kemudian diikuti yang lainnya. Dan turunnya pun satu persatu. Sedangkan melompat itu sekaligus dua kaki. Perhatikan. Ya kan? Melompat itu dua kaki sekaligus dan turunnya pun juga bersamaan dua kaki. Nah, sekarang terakhir ada latihan soal adik-adik. Silakan dikerjakan. Yang pertama, kemudian kedua, tiga, dan keempat. Sekian ya adik-adik. Mungkin ini yang bisa Ustadz sampaikan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.